ada silap, ada kata yang salah, kekurangan kami dalam mengurus Allah ini, hingga mungkin air agak sekat sedikit, mungkin AC kurang dingin. Itu semata-mata kita perbaikan ke depan untuk evaluasi. Semoga di Ramadan berikutnya Allah panjangkan umur kita kasih yang terbaik untuk Allah. Dan selanjutnya juga atas nama Dewan Kemakmuran Masjid Mufalah mengucapkan ribuan terima kasih perwakilan dari Ustaz Andi Suhairi. Ribuan terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah diberikan selama bulan Ramadan dan sebelum setahun ini, 2 tahun ini saya. Moga-moga Allah balaslah pahala yang besar untuk Ustaz dan Allah panjangkan umur Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Baik bunda, telah memberitahuan, maaf lahir batin. Insyaallah besok kalau panjang umur kita sholat di Fitri di depan, semoga cuaca bagus dengan Ustaz Al-Mukarram Dr. Henry Triniko MA. Semoga mungkin kita mulai berapa? Safuzi jam 7 ya. Jam 7 ya bunda ya. Semoga kita bawa anak-anak cucu kita bersama kita, baik dari luar juga. Semoga kita bisa ramaikan siang ini. Mungkin ini adalah tahu kita ya bunda, ini adalah Ramadan kita terakhir, tapi kita berdoa terus walaupun ini yang terakhir, ini adalah Ramadan yang terbaik kita. Amin, amin, amin. Mohon maaf dari batin. Takut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Masjid Nurul Falah, yang mulia Bapak-bapak serta ibu-ibu rahimakumullah. Teristimewa kepada pengurus. Saking semangatnya pengurus, baru kali ini saya ceramah mikrofonnya ada 5. Ini 2. 1 yang ini dan mikrofon HP. Luar biasa. Jamaah yang mulia, sebagai hamba Allah yang beriman, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hadis Nabi berpesan, afdalu zikri la ilaha illallah. Seabdal zikir la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Seabdal doa adalah alhamdulillah. Ketika khotib naik ke atas mimbar, yang pertama dia ucapkan adalah alhamdulillah. Ketika kita menengadahkan tangan dan berdoa, kita pun mengucapkan alhamdulillah. Bahkan tadi ketika kita bangun tidur, itu juga yang pertama kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itulah doa yang sering dibaca jamaah kalau ustadz selesai ceramah, karena waktu ceramah tidur ya. Selesai ceramah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Di tempat lain, kalau di sini tak jauh-jauh beda nampaknya. Jamaah selanjutnya berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dapat syafaah al-uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, ceramah kita mulai jam 5:35 menurut jam yang ini. Kalau menurut jam yang di situ jam 3:55. Karena jamnya la yamutu wa la yahya, tidak bermutu, kurang biaya. Jamaah yang berbahagia, yang kita bahas sesuai dengan judul yang telah disampaikan oleh pengurus, apa yang harus kita lanjutkan istiqomah setelah Ramadan. Yang kita kenal besok ada namanya Idul Fitri.
Aid artinya kembali, fitri artinya suci. Kalau disebut kembali berarti kita pernah dari sana, maka kalau kembali berarti kita pernah berasal dari situ. Contoh, ada seorang dia berasal dari SG Sungai Geringging di Pariaman, maka di Lebaran maka dia pun kembali ke kampung. Itu pertanda karena dia pernah di sana. Nah, buktinya dia tidak pulang kampung ke Siak karena bukan dari sana asal dia. Jadi sama dengan fitri ini, karena asal kita dari sana maka kembali pula ke sana. Maksudnya apa? Waktu kita lahir, kullu mauludin, tiap anak yang lahir, yuladu alal fitrah, diciptakan, dilahirkan dalam keadaan suci. Itu asal kita. Setelah usia kita bertambah, makin banyak yang kita tahu, makin banyak yang kita kerjakan, banyak yang kita ucapkan, dosa pun bertambah, kesucian itu pun ternoda. Maka ketika di Ramadan kita bertakarrub kepada Allah, melakukan amal ibadah, akidah kita baik, syariat kita jalankan, maka setelah nanti di Lebaran kita pun Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kalau sudah kembali kepada kesucian, bisa nggak Pak Ustadz kembali kotor kembali? Bisa. Kita hindari besok yang 3 ini di Idul Fitri agar tidak kembali kepada yang kotor. Nauzubillah. Yang pertama, apa Pak Ustadz? Sifat mubazir dan berlebih-lebihan itu harus kita hindarkan, karena mubazir termasuk kawan-kawannya syaitan. Di surat Al-Isra, surat yang ke-17, nomor ayat yang ke-27, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin, sesungguhnya orang-orang mubazir adalah teman-temannya syaitan. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura, setan itu ingkar selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masa ada orang di Idul Fitri mubazir? Itu kita lakukan ketika kita bertamu ke rumah orang. Pas bertamu maka dikasihlah minuman namanya sarang burung, masa sarang walet? Ada minuman itu kan? Cincau dan lain-lain sebagainya. Baru 2 kali teguk masih berisi banyak, kita tinggalkan dengan dalih mau bersilaturahim ke rumah tetangga, mau bersilaturahim ke rumah Pak RT dan seterusnya. Minuman kita tinggalkan. Apa mungkin tuan rumah menghabiskan sisa kita? Tidak, dia akan membuang juga. Bayangkan, mubazir, padahal kita Idul Fitri, tapi mubazir kembali sehingga kita menjadi kawan-kawannya syaitan. Sama dengan lontong yang disuguhkan, sekali 2 suap kita lakukan, maka dengan dalih sudah kenyang, udah makan 4 kali sejak dari tadi pagi, kita pun meninggalkan begitu saja. Maka bagaimana caranya Pak Ustadz agar tak mubazir? Kalau tidak habis, bawa pulang. Iya, serius. Jadi karena tuan rumah tak akan mungkin menghabiskan makanan yang tersisa yang kita lakukan. 1, kita hindari yang kedua, sifat takabur dan sombong sehingga sulit minta maaf duluan dan susah memaafkan orang lain. Mana lebih susah, minta maaf atau memaafkan? Terbagi 2 pendapat. Ada yang bilang lebih susah minta maaf, ada yang lebih susah memaafkan. Kalau lebih susah memaafkan, berarti setan sedang mempengaruhi kita. Apa kata dia? Kau kan lebih hebat, kau lebih tua, kau orang lama, kau lebih terhormat, masa kau datang ke tempat dia? Itulah yang diucapkan orang ketika tak mau minta maaf duluan. Dibilang orang sama dia, Bu Dewi, yoi, namanya Dewi, panggilannya Ita, Dewi Ita nama dia. Bu Dewi, ayolah ke rumah Ibu Fahira. Ngapain? Salam-salaman minta maaf. Ngapain aku datang ke rumah dia? Aku lebih tua dari dia. Aku kelahiran tahun 74 Desember, dia kelahiran tahun 75 Januari. Saya lebih tua daripada dia. Sebagai contoh loh, kadang-kadang itu sering terjadi. Meminta maaf tidak akan membuat kita hina, tapi memaafkan orang itu pertanda hati yang mulia. Ingat ya, nanti bikin status di WA. Meminta maaf duluan tidak membuat kita hina, tapi memaafkan orang itu pertanda hati yang mulia. Kalau minta maaf dengan orang, tatap wajahnya, berjabat tangan, tersenyum. Jangan minta maaf macam orang yang stroke. Ditulisnya lah di WA, ketika tangan tak bisa bergerak, kaki tak bisa melangkah, mulut tak bisa berbicara. Itu siapa itu? Jadi mohon maaf, saya kadang-kadang kalau membaca itu di Idul Fitri, tak pernah saya balas sekalipun. Kenapa? Karena saya yakin itu bukan dari dia. Itu pun dikirim orang sama dia, dikirimnya pula ke kita. Dan anehnya kita kirim pula ke orang lain. Jadi jamaah yang saya muliakan, maknanya jangan gengsi, takabur untuk meminta maaf duluan. Kenapa begitu Pak Ustadz?
karena meminta maaf itu tidak membuat kita di bawah, tapi memaafkan orang itu pertanda orang yang berjiwa besar. Ada orang juga lebih sulit memaafkan. Maaf artinya hapuskan bekas luka di hatimu akibat ucapan dan perbuatanku. Itu artinya maaf. Ulang ya. Maaf artinya hapuskan bekas luka di hatimu akibat ucapan dan perbuatanku. Kalau ada orang tangannya terluka, nampak tulangnya ke dalam, itu butuh waktu tidak menyembuhkannya? Butuh. Ketika luka itu sembuh, ada bekasnya? Ada. Secara bahasa Arab belum disebut namanya maaf karena masih meninggalkan bekas. Kalau maaf itu hati luka itu sudah sembuh dan tidak meninggalkan bekas sama sekali, baru disebut namanya maaf. Sadarkah kita salah satu ciri orang yang bertakwa adalah mudah memaafkan orang lain? Ali Imran urutan surat yang ketiga ayat 134. Yang pertama ciri orang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, orang-orang yang bisa berinfak di masa lapang dan di masa sempit. Ulang ya, berinfak di masa lapang dan sempit. Level kedua, wal kaziminal ghaiz, adalah orang-orang yang bisa menahan amarah. Mana lebih sulit, berinfak atau menahan amarah? Menahan amarah. Ibu pernah nggak ngasih duit sama orang sambil marah-marah? Pernah? Sama anak? Anak kan orang juga, ibu. Misal habis sholat isya, dia minta uang jajan. Ma, ada bakso, minta duit. Kau tadi pagi pergi sekolah, duit. Pergi kau MDA, duit. Pergi mengaji tadi maghrib, duit. Ini duit lagi. Nah, dikasih juga, cuma marah. Artinya menahan amarah itu lebih sulit daripada berbagi dengan orang lain. Maka level kedua adalah wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang menahan amarah. Kalau dia berinfak, ibadah harta. Kalau menahan amarah, ibadah badan atau ibadah hati? Enggak, itu ibadah badan. Karena hatinya masih marah, cuma dia tahan. Makanya bahasanya menahan amarah. Maka ketika dia marah, misal, yang dia tahan itu badannya, mulutnya supaya tidak ngomong macam-macam, tangannya supaya tidak menampar orang, kakinya agar tidak menunjang orang, itu yang ditahannya sebenarnya. Makanya itu masuk level ibadah badan. Yang ketiga barulah ibadah hati, wal afina anin nas, mudah memaafkan salah orang lain. Itu ciri orang yang berhasil puasanya, itu ciri orang-orang yang bertakwa. Bukan kata saya, Quran yang bilang model begitu. Ali Imran surat ketiga ayat 134. Dan level tertinggi di ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang muhsinin. Apa muhsinin Pak Ustadz? Asal katanya Hasan. Hasan artinya baik. Muhsinin berbuat baik kepada orang yang tidak baik dengan kita. Ulang ya, muhsinin artinya berbuat baik kepada orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Kalau ibu baik, bapak baik, saya baik, akhirnya kita saling berbagi kebaikan. Itu biasa atau luar biasa? Biasalah, namanya take and give, memberi dan menerima. Yang hebat itu ketika ada orang yang songong dengan kita, jahat dengan kita, tapi tetap kita bersikap baik dengan dia. Itu yang disebut Allah mencintai orang-orang yang muhsinin. Jadi kita hindari pertama tadi sifat mubazir, agar kita tidak termasuk kawan-kawannya syaitan. Yang kedua adalah mudah memaafkan orang, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, jangan pernah ada rasa puas terhadap ibadah, sehingga kita merasa ibadah udah banyak, ujung-ujungnya tidak mau lagi ibadah akan menurun drastis. Dan itu kita perhatikan setelah Ramadan berakhir. Masa iya Pak Ustadz? Iya, seolah-olah ibadah Ramadan sudah ditumpuk amal ibadah, sehingga setelah Idul Fitri maka kembali kepada habitatnya. Kita di bulan Ramadan seperti latihan, permainan aslinya itu setelah Ramadan. Jadi kalau latihan terus, main kalah terus, yang salah latihannya atau orangnya? Entahlah, orangnya lah. Jadi jamaah yang saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa begitu Pak Ustadz? Ada perasaan rasa puas dalam hati terhadap ibadah. Ibadah udah banyak di bulan Ramadan, iktikaf 10 hari, puasa 30 hari,
qiyamul lail 30 hari, zakat fitrah sudah dibayarkan, sehingga kita merasa amal ibadah sudah banyak. Maknanya istiqomah, ada wamuha wa in qalla, terus meneruslah melakukan kebaikan meskipun itu sedikit. Jadi yang kita tiga ini yang kita hindari. Itu belum masuk pembahasan, itu baru pemanasan. Ibu udah capek belum? Insya Allah masih panjang waktu. Yang kita bahas sekarang Bapak Ibu 7. Ustadz buat judulnya 7 yang harus kita lanjutkan meskipun Ramadan telah berakhir. Yang pertama, number 1, rasa takut kepada Allah dan senantiasa merasa diawasi Allah. Ini yang harus kita tingkatkan. Kenapa Pak Ustadz? 30 hari di bulan Ramadan kita merasa sedang diawasi Allah, meskipun makanan itu punya kita, halalan thayyibah, sendiri kita di rumah, tak ada orang yang melihat. Andaikan kita makan 2 piring, tak ada orang yang melihat. Tapi tak berani kita melakukan itu karena perasaan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita lanjutkan walaupun Ramadan telah berakhir. Kenapa begitu Pak Ustadz? Orang takut menggibah ketika dia sedang puasa. Ketika ada tetangga membahas, apa kata tetangganya? Bu Hanifah, iya, ada yang mau aku bilang samamu. Apa? Rupanya tetangga kita si Jernih itu anaknya hamil duluan baru menikah. Apa kata Ibu Hanifah? Jangan bahas-bahas aib orang, kita sedang puasa ini. Kalau nanti membahas itu, habis maghrib kita lanjutkan. Maksudnya nurani dia menyadari, hati dia mengakui dia sedang diawasi, sedang berpuasa, makanya tak berani melakukan hal yang aneh-aneh. Orang mau memakan mencari yang haram pun takut ketika dia sedang berpuasa. Ada perasaan nanti pahala puasa berkurang, pahala puasa saya zong karena menipu orang waktu jualan, karena menipu orang waktu berbicara, dan seterusnya dan seterusnya. Maknanya kalau takut kepada Allah, orang tua akan sayang pada anak. Kalau takut pada Allah, anak akan berbakti ke orang tua. Kalau takut kepada Allah, maka suami akan bertanggung jawab pada istri. Kalau takut kepada Allah, maka istri akan berbakti kepada suaminya. Kalau takut kepada Allah, maka kita akan melakukan hal yang baik-baik meskipun kita sedang sendiri. Jadi ini yang harus kita tingkatkan setelah Ramadan selesai. Maka Quran mengingatkan, Allah, malaikat selalu mengawasi kita. Kita cek dulu ya, pengawasan Allah. Nama suratnya di Al-Quran, surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang pertama. Di ujung ayat, Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah mengawasimu dimanapun engkau berada. Allah senantiasa melihatmu apapun yang engkau lakukan. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, rasa itu yang harus ada dalam hati. Apa hubungannya Pak Ustadz? Begini Bapak Ibu, kita jelaskan 7 bulan yang lalu di sini. Orang ujian di lokal 40 orang, yang mengawas ujian cuma 1 orang. Cuma 6 CCTV di lokal itu dipasang. Kira-kira ada yang berani mencontek nggak? Pengawasnya cuma 1, yang ujian 40 orang, CCTV 6 buah dipasang. Kira-kira yang ujian berani mencontek? Kenapa? Pengawasan kan? Merasa diawasi. Padahal 6 CCTV itu rusak semuanya, 1 pun tak ada yang bagus. Tapi karena di hati sudah merasa diawasi, maka akan semakin baik. Normal saja Bapak Ibu, kalau pejabat merasa HP-nya disadap KPK, itu tidak akan berani ngomong proyek di handphonenya. Kenapa? Merasa sedang diawasi. Kita pun begitu. Kalau senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lahirlah ucapan yang baik, maka lahirlah perbuatan tindak tanduk yang baik, maka lahirlah hati yang baik. Tidak perlu iri dengki dengan orang, tidak ada gibah dan namimah. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang mulia, ada undang-undang ITE, ada itu kan, Informasi dan Transaksi Elektronik. Siapa saja yang membuat hoak akan dipenjara sekian tahun misalkan. Orang tidak akan berani membuat hoak. Tapi kalau peraturan undang-undang ancaman tidak ada, orang berseliweran membuat hoak, berita bohong untuk memancing kemarahan dan seterusnya. Dengan ancaman yang ada, orang semakin takut. Itu baru ancaman manusia. Bagaimana ketika orang merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala? Pengawasan malaikat. Kita cek ayatnya. Surat Al-Infitar, surat 82,
Nomor ayat 10, 11 dan 12. Al-Infitar surat 82 ayat 10, 11, 12. Wa inna alaikum lahafizin, dan sesungguhnya bersamamu yang menguasaimu, yang mengetahui tindak tandukmu. Hafizin, ada malaikat penjaga. Kiraman katibin, dua malaikat mulia yang selalu mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka akan tahu dengan apapun yang engkau lakukan. Mohon maaf Bapak Ibu, keyakinan itulah yang harus bertambah dan bertumbuh di hati kita agar semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, yang kita tingkatkan setelah Ramadan, rasa takut, takwa kepada Allah sesuai dengan tujuan puasa kita, la'allakum tattaqun, semoga engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Dua, harus kita lanjutkan setelah Ramadan adalah kepedulian antar sesama. Maksudnya, Islam tidak hanya mengajarkan ritual hubungan kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada Allah, tapi Islam lebih luas dari itu, mengajarkan kita ritual, mengajarkan kita sosial. Artinya dalam bahasa kerennya humanisme, mengajarkan kemanusiaan. Jamaah yang mulia, begini, ketika engkau merasa sakit waktu orang lain sedang tersakiti, itu pertanda bahwa engkau adalah manusia. Artinya apa? Harus ada kepedulian kita terhadap orang lain. Quran mengajarkan agar saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Di surat Al-Maidah, urutan surat yang kelima, nomor ayat yang kedua. Oke, kita ulang ya kata-kata yang tadi. Waktu kita dicubit, kita merasa sakit, berarti kita masih hidup. Tapi kalau orang lain yang dicubit, kita merasakan sakit yang dia rasakan, itu kita pertanda manusia. Ibu paham belum? Ulang ya. Kalau kita lapar, kita merasa sakit, berarti kita masih hidup. Tapi kalau orang lain yang lapar, kita merasa sakit, pertanda kita adalah manusia. Jadi Quran mengajarkan kepada kita adalah kemanusiaan, humanisme, sosial. Maka di Al-Maidah surat kelima ayat kedua, di tengah-tengah ayat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan saling tolong menolong dalam hal dosa dan kemaksiatan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang mulia, itu tentang kepedulian antar sesama. Di hadis dikatakan begini, la yu'minu ahadukum, engkau tidak beriman, hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsi, sampai engkau mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Ulang ya, kita tidak beriman sampai kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Maksudnya, kalau kita lapar, kita merasa sakit, maka kita harus merasakan itu waktu orang merasa kelaparan. Kalau kita dibuli, dihina, kita merasa terhina dan sakit hati, orang pun akan merasakan hal yang sama ketika dibuli, ketika dihina, ketika dicemooh dan dicemooh. Jadi maksudnya bapak-bapak dan ibu-ibu, yang diajarkan kepada kita roso, yang diajarkan rasa. Maksudnya apa Pak Ustadz? Kalau kita sakit, disakitin, jangan menyakitin orang lain. Kalau hati ini sakit dan perih waktu dihina, jangan menghina orang lain. Makanya al-muslim, orang muslim yang benar-benar Islam, man salimal muslim min lisanihi wa yadihi, orang-orang yang bisa memberikan keselamatan pada orang melalui lisan dan tindakan dan perilaku. Ulang, baru kita disebut orang Islam yang baik ketika kita sanggup memberikan kenyamanan kepada orang melalui ucapan, melalui tindak tanduk. Contoh, ada orang kalau ngomong kepada orang, hati kita bahagia, mendengarkan suara dia kita terhibur, apa yang dia ucapkan kita terkesima. Tapi 2 bulan kemudian ditipunya kita. Berarti yang menyakiti itu ucapan atau perbuatan? Perbuatan. Mungkin ucapannya mantap, kata-katanya tersusun dan tertata, tapi dibalik itu rupanya bapak itu menjegal kawan seiring, musuh dalam selimut, pagar makan tanaman, menggunting dalam lipatan. Apa maksudnya Pak Ustaz? Entahlah. Jadi jamaah yang mulia, jangan hanya sekedar kata-kata yang baik,
tapi orang Islam itu memberikan kenyamanan dengan perbuatan. Contoh, orang-orang yang memakai kembang api sampai jam 2 malam, apakah dia menyakiti kita dengan suaranya? Tidak. Dia hanya menyakiti telinga kita dengan perbuatannya. Masa ada yang tersakiti dengan itu, Pak Ustadz? Iya. Nenek-nenek serangan jantung gara-gara itu. Artinya, bapak-bapak dan ibu-ibu, coba tengok besok. Kalau mau udah di lebaran, itu bom. Kadang-kadang orang yang serangan jantung langsung jiun. Oke, orang-orang yang memakai knalpot brong, itu kita tersakiti atau bahagia? Pernahkah ibu memuji ketika melewati orang yang knalpot brong? Ibu puji, luar biasa anak ini mah knalpotnya mantap. Pernah? Hati ibu ngomong apa waktu lewat yang model begituan? Susah kita ngomong ya, karena terlalu kasar untuk diucapkan. Dia mungkin diam, mulutnya diam, tapi perbuatannya memberikan ketidaknyamanan kepada orang lain. Maka dalam hadis yang tadi, berarti bukan muslim yang baik. Kalau muslim yang baik, ucapan kita baik pada orang, tindak tanduk kita memberikan kenyamanan, itulah muslim yang baik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, di ayat yang lain kita periksa bagaimana Islam mengajarkan tentang kepedulian. Surat Al-Insan, urutan surat 76, nomor ayat 8 dan 9. Ulang. Surat Al-Insan, surat 76 ayat 8 dan 9. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang dicintainya. Bahasa kitanya, kalau kita masih suka makanan itu baru kita kasih. Jangan kalau kita udah jijik baru kita berikan. Ibu ngerti maksudnya? Ibu selesai berbuka, sudah makan semuanya, sisanya baru dikasih ke tetangga. Itu berarti bukan makanan yang dicintai. Atau ibu masak jam 8, selesai masak jam 10, berbagi dengan tetangga jam 11. Bagus nggak? Jam 11 malam. Kira-kira ada nggak orang yang model begitu? Adalah. Jadi Islam mengajarkan kalau kita masih suka, kalau kita masih mau, barulah berbagi dengan orang lain. Artinya kita diajarkan untuk menghormati orang, walaupun kita tangan di atas, orang lain tangan di bawah. Sama siapa? Miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, peduli pada anak yatim, wa asira, pada orang-orang tertawan. Tapi niatnya, innama nut'imukum liwajahillah, aku berbagi denganmu, aku memberi kepadamu liwajahillah, karena mengharap ridho Allah. Pertanyaannya, apa semua manusia waktu berbagi mengharap ridho Allah? Jawabannya 2, iya atau tidak? Aku tak paham pertanyaannya. Oke. Apakah semua manusia waktu berbagi dengan orang lain tujuannya mengharap ridho Allah? Tidak. Ada kepentingan sosial, ada kepentingan politik, ada nggak? Ada kepentingan bisnis? Ada. Contoh, saya rumahnya di PBB, Perumahan Bukit Barisan. Membuka warung lah di Rumbai. Saya tidak tinggal di sana. Cuma supaya ruko itu aman, warung itu tidak diambil maling, maka saya suka berbagi dengan tetangga-tetangga di sana. Itu tujuannya karena Allah atau keamanan? Paham maksudnya kan? Nah, jadi yang disebutkan itu mau dia memeriksa kedai saya atau tidak, mau dia protektif dengan usaha saya atau tidak, yang penting saya berbagi karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kepentingan, bukan karena panjat sosial. Bahasa kerennya pansos. Dulu yang kita kenal namanya pansus, Fanta campur susu, pansus namanya. Nah, sekarang namanya pansos, panjat sosial, agar nama itu naik, agar dia viral dan seterusnya dan seterusnya. Atau karena politik, atau karena hal-hal yang lain, tapi tidak, karena Allah. La nuridu minkum jaza'au wala syukura. Kalau memang berharap kepada Allah, berbagi karena Allah, tidak berharap balas dan tidak berterima kasih. Ibu, jamaah, ibu kasih ke tetangga kambang loyang 1 belek, 1 kaleng, karena ibu pulang kampung. Kemarin rencana mempersiapkan untuk tamu, cuma suami cair THR-nya 25 juta. Pulkam yuk, ayo. Akhirnya daripada ini mubazir, dikasihlah ke tetangga. Ketika dikasih ke tetangga, tetangga ngomong, ini doang bu,
Respon dia begitu, Bu, ini ada kembang loyang satu belek. Kata tetangga, namanya Dima namanya. Ini doang. Iya, cuma itu yang ada. Misalkan nih, hati kita sakit atau bahagia mendengar itu? Kalau sakit berarti masih berharap terima kasih. Iya, normalnya iya, itu manusiawi Pak Ustadz. Iya. Tapi kalau mau tingkat tinggi, orang mau mengomel, orang mau cemeh, wajahnya macam jeruk purut diinjak gajah, tidak mempengaruhi hati kita. Itulah orang yang tidak berharap balas. Itulah orang yang tidak berharap terima kasih. Kalau orang masih berharap balas dan terima kasih, berarti belum dapat level yang terbaik. Padahal kita diajarkan di bulan Ramadan peduli kepada sesama. Mana buktinya? Ibu-ibu 10 malam di sini membawa makanan. Termasuk untuk Ustadz Andi kemarin dibungkuskan 2 plastik. Luar biasa ibu-ibu ini. Ibu, tempatnya tak dikembalikan, gimana tuh? Iya, ikhlas kan? Nanti dituntut pula di hari kiamat gara-gara tempat itu. Dikasih kita kemarin baskom-baskom kecil, mungkin sekali pakai itu saking tipisnya. Jadi jamaah yang saya muliakan, mohon maaf ibu, minta izin ya, sebelum nanti ibu tuntut di padang mahsyar. Lebih baik minta maaf sama ibu di padang Pariaman atau di padang Bolak. Oke, jadi jamaah yang mulia, itu ibu lakukan karena kepedulian. Kenapa? Kalau saya makan enak, bahagia, yang di masjid itu pun kalau makan enak pasti bahagia juga. Ketika kita memperhatikan perasaan orang, ketika hati ini terenyuh waktu orang kelaparan, itulah pertanda bahwa kita humanisme, kemanusiaan. Dan itu ada di Pancasila, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sampai pula ke Pancasila Pak Ustadz. Iya, karena Pancasila itu diambil dari Al-Quran. Dari sila pertama sampai kelima itu ada ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu. Yang kedua ini tadi kemanusiaan yang adil. Di Al-Quran diajarkan kemanusiaan, persatuan Indonesia. Ada nggak persatuan di Al-Quran? Ada, bukan berpecah belah tapi bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah ada nggak diajarkan di Quran? Ada. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh. Kata kuncinya keadilan. Ada keadilan di Quran? Of course, kita diajarkan untuk berbuat adil meskipun tak suka dengan orang lain. Jangan karena kebencianmu membuatmu tidak berlaku adil kepada orang lain. Itu pesan yang disampaikan oleh Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, yang kedua yang harus dilanjutkan, kepedulian pada orang lain. Yang ketiga, apa Pak Ustadz? Memakmurkan masjid. Ini semua di Ramadan kita lakukan. Takut kepada Allah ada di Ramadan. Yang kedua tadi, memanusiakan manusia, peduli pada orang lain ada di Ramadan. Yang ketiga, memakmurkan masjid ada di Ramadan. Jadi jamaah yang mulia, kita cek ya, memakmurkan masjid. Surat At-Taubah, urutan surat yang ke-9, nomor ayat yang ke-18. Sabar Bu, masih panjang waktu, 20 menit lagi. At-Taubah, surat yang ke-9, nomor ayat 18. Ustadz ngomongnya terlalu cepat. Enggak, saya khawatir ibu tak menangkap karena cepat kali. Iya, cepat kali. Cepat kali apa? Cepat kali kau tidur, kata. Jadi jamaah yang mulia, innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, cirinya 5. Nomor 1, man amana billah. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Hanya orang-orang beriman yang memakmurkan masjid ini. Tak mungkin kita impor suku aborigin dari Australia untuk memakmurkan ini, atau suku Indian dari Amerika untuk memakmurkan masjid kita. Tapi hanya orang-orang beriman kepada Allah yang memakmurkan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, macam caleg Ustaz itu. Jadi maksudnya jamaah yang mulia, tak mungkin kita impor jamaah entah dari mana. Kita yang dekat-dekat sini yang memakmurkan ini. Apa memakmurkan? Nanti kita bahas. Yang kedua, ciri orang memakmurkan masjid, wal yaumil akhir. Orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Maksudnya, dia yakin semua yang dia lakukan dibalas Allah kelak di hari pembalasan. Kalau karena dunia orang memakmurkan masjid, itu selesai kepentingan, selesailah semuanya. Jangan tersinggung ya Bapak Ibu. Saya mau ngomong sesuatu. Janji? Enggak lah Ustaz. Kita langkahi lah, nanti tersinggung pula orang. Masa iya ada karena kepentingan Pak Ustadz? Ada.
Masa iya? Iya, contoh, supaya dibilang dia alim, maka harus begini. Supaya terhormat di masyarakat, harus seperti ini. Ada niat terselubung di sana dalam memakmurkan masjid. Kalau yang benar-benar memakmurkan masjid, orang mau komentar apa, orang mau memuji, dia tidak terbang. Orang mau menghina, dia tidak tumbang. Itulah orang yang ikhlas, ingin mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, bapak yang jadi pengurus dipuji orang. Sejak bapak jadi ketua, program masjid kita amazing, luar biasa. Hati kita membesar dengan itu. Berarti terpengaruh dengan puji-puji manusia. Atau dia orang, ketua masjid, bininya aja rambutnya dirondap, tak pakai jilbab. Gara-gara hinaan itu, besoknya berhenti jadi ketua. Misal, itu belum ikhlas karena Allah. Jadi dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Baru itu dekat dengan keikhlasan, mengharap balas dari Allah. Ibu bapak tersinggung nggak? Tidak. Jadi jamaah yang mulia, yang ketiga, siapa orang memakmurkan masjid wa aqamas shalah, adalah orang-orang yang mau mendirikan sholat. Maksudnya bapak dan ibu-ibu yang semangat memakmurkan masjid, orang-orang sholat. Karena kalau tidak sholat, gimana memakmurkan? Yang keempat, wa ataz zakah. Ini yang paling sulit, berkorban dengan harta. Salah satunya mengeluarkan zakat. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang mulia, sampai hari ini belum ada saya tahu pengurus masjid digaji sama jamaah. Belum ada. Itu semua murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka berkorban waktu, mereka berkorban pikiran, dan bahkan berkorban harta. Jadi jamaah yang saya muliakan, ini memakmurkan masjid. Dan yang kelima, walam yakhsha illallah. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Orang mau ngomong A, orang mau ngomong B, orang mau memuji, orang mau menghina, orang mencemeh, orang ngomong di belakang, tak penting. Ada kadang-kadang orang di depan kita ramah, Bapak, di belakang. Itu namanya bermuka dua. Kalau ada kawan ibu bermuka dua, bilang sama dia, sumbangkan satu mukanya kepada orang yang cari-cari muka. Kalau ada. Jadi jamaah yang saya muliakan, di ujung ayat fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang lima inilah tadi, beriman pada Allah, beriman pada hari pembalasan, mendirikan solat, membayar zakat, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka itulah yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, memakmurkan masjid itu setidaknya tiga. Yang pertama, membangun fisiknya. Alhamdulillah, masjid kita fisik dan fasilitas luar biasa. Kenapa Ustaz tahu? Mikrofon sampai 5. Tadi AC-nya masih tetap menyala. Dan juga fasilitas penerangan bangunan luar biasa. Tak tahu Ustaz Andri siapa yang mengasih cat, mengasih kaligrafi, mengasih kipas angin, tapi yakinlah itu menjadi amal jariah, memakmurkan masjid fisik. Yang kedua, ini yang paling berat, mendirikan sholat berjamaah. Yang berat itu membangun fisiknya atau sholat berjamaahnya. Sholat berjamaah berat. Tapi Bapak, Ibu, dengan satu kelebihan amal kita, jangan menjengkal orang lain karena kekurangan dia. Karena Bapak-bapak dan Ibu-ibu sadar atau tidak, kelebihan kita dalam beramal pun berbeda-beda. Ada orang jarang ke masjid maghrib doang sama subuh karena dia di kantor. Tapi dalam soal dana, dia yang paling luar biasa. Ada orang tidak, soal dana kurang, tapi gotong royong belum datang orang sudah datang dia duluan. Iya, ada orang seperti itu. Jadi kelebihan kita bermacam-macam dalam memakmurkan masjid. Ada orang tidak, bergotong royong tak sempat karena dia kerja harian. Kalau dia libur, potong gaji sehari. Untuk memberi dengan uang mungkin tak bisa karena keadaan. Tapi soal ibadah, solat berjamaah, dia terus yang azan. Kenapa? Tidak ada pensiun dini bagi orang yang azan. Kalau PNS ada pensiun? Ada. Kalau muazin? Tidak. Yang tidak ada pensiun juga, yang tidak tua-tua adalah remaja masjid. Kalau bapak tidak ingin tua, jadilah remaja masjid. Sampai umur 70 tahun tetap remaja. Oke, jadi jamaah yang saya muliakan, yang ketiga, mengisi kegiatan di dalam. Itu memakmurkan masjid, majelis ilmu, anak-anak mengaji TPA. Macam kita dulu kan, kita mengaji di surau, di masjid, di langgar dan di musola, mengaji alif-alif. Kalau bapak ibu ingat, alif date a, alif bawa i, alif dopan u.
A I U, gitu kan? Ba dua di atas, ban ba dua di bawah, bin ba dua di depan, bun. Luar biasa itu. Orang sekarang tak paham itu. Jadi jamaah yang saya muliakan, artinya dengan mendorong majelis ilmu, dengan mendorong maghrib mengaji, sama halnya kita memakmurkan masjid. Ustadz, tapi kalau anak-anak datang ke masjid, ributnya bukan main. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada tikus di rumah, tangkap tikusnya, jangan bakar rumahnya. Ibu ngerti? Belum? Ada tikus di rumah, misalkan nih 5 ekor beranak pinak, 2 jantan 3 betina, karena yang satu poligami misal. Jadi tikus itu banyak, apa kita tangkap dia atau kita bakar rumahnya? Tangkap tikusnya, kan begitu modelnya. Sama dengan anak-anak, kita meramaikan, cuma Ustadz, ributnya mereka bukan main. Bukan kedatangan mereka yang harus kita usir, tapi diam itulah yang harus kita kendalikan. Bagaimana caranya? Kebijakan pengurus masing-masing. Ada orang tidak, sholat berjamaah semua, guru mengaji, sholat dia ketika nanti tahiyat akhir mulai. Kenapa? Mengawasi anak-anak, begini kerjaan. Ustadz kok tahu? Saya pernah seperti itu, waktu jadi GM, Garim Masjid. Gini aja kerjaan kita. Nanti udah tahiyat akhir, barulah kita ikut. Masih dapat jamaahnya. Kenapa? Demi kemaslahatan orang yang banyak. Kenapa? Karena di depan orang taraweh, orang sholat, maghrib, itu luar biasa khusyuk. Yang di belakang main smackdown. Siapa yang bisa mengamankan itu? Maksudnya anak-anak yang di belakang itu. Jadi jamaah yang mulia, itu maksudnya tangkap tikusnya, maksudnya hilangkan negatifnya, jangan usir anak-anak dari masjid. Kenapa? Mohon maaf, berapa sering kita dulu dimarahi waktu kecil gara-gara ribut di masjid? Bayangkan, andaikan kita dulu diusir oleh orang-orang yang pengurus masjid, siapa yang melanjutkan generasi hari ini? Sama dengan kita usir orang hari ini, anak-anak 2045, siapa yang melanjutkan kalau bukan mereka? Mereka anak-anak itu, anak SD, anak SMP, itu the next of generation. Apa artinya? Nggak tahu, yang penting bahasa Inggris. Jadi jamaah yang saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu yang tiga tadi, memakmurkan masjid, fisik, sholat berjamaah, kegiatan yang ada di dalam masjid. Maksudnya iktikaf, itu memakmurkan masjid. Termasuk kita iktikaf sekarang, majelis ilmu, itu memakmurkan masjid. Bapak-bapak dan ibu-ibu, harus kita lanjutkan yang ketiga adalah memakmurkan masjid. Nomor 4, setelah Ramadan berakhir, apa yang harus kita lanjutkan Pak Ustaz? Rupanya yang keempat ini adalah i'tikaf. Bapak-bapak dan ibu-ibu, i'tikaf secara bahasa artinya berdiam diri. Secara syariat, berdiam diri di masjid dalam keadaan bersuci untuk menggapai ridho Allah, itu disebut namanya i'tikaf. Orang i'tikaf itu apa yang dia lakukan? Setidaknya masuk masjid baca doa. Baca doa kan? Masuk WC? Baca doa juga. Cuma ke masjid kaki kanan dulu. Ke WC? Waktu normal. Waktu menceret, mana kita ingat? Mau kaki kanan, mau kaki kiri, mana kita? Artinya kita berduduk di sini, berzikir, ingat nama Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Itu bagian daripada i'tikaf. Dan adakah di Al-Qur'an tentang i'tikaf? Banyak. Dan itu diamalkan oleh Nabi, dan itulah yang kita amalkan tadi 10 hari terakhir Ramadan kita melakukan i'tikaf. Bapak Ibu jangan berpikir harus bermalam dulu di masjid baru i'tikaf. Tidak, masuk ke masjid dalam keadaan berwudu, kita nawaitul i'tikaf, kita ucapkan dan kita niatkan, sudah dihitung i'tikaf, i'tikaf, i'tikaf. Tapi pahala i'tikaf kita sama atau beda? Beda. Yang tidur dengan yang mendengar tentu beda pahalanya. Yang duduk normal dengan duduk bersandar itu juga beda pahalanya. Contoh. Jadi kenapa? Karena besok di hari kiamat ada namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Ada yaumul mizan, hari berhitung. Yang paling penting dihitung atau ditimbang? Hisab, hitung. Mizan, timbang. Timbang atau hitung? Timbang lebih berkualitas. Karena kalau hitung itu kuantitas. Bisa saja jumlahnya sama, tapi berbeda. Jamaah yang mulia, atau bisa aja timbangannya berbeda, tapi harganya beda. 1 kilo pasir, 1 kilo emas, timbangannya sama nggak? Harganya?
Bu, jemuran ibu belum dijemur kan? Khawatir kali nampaknya hujan. Oke, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, yang saya muliakan, bahwa yang keempat kita lanjutkan. Apa Pak Ustadz? Rupanya itu tadi. Yang kelima, ini penting, majelis ilmu. Nabi SAW bersabda, man kharaja, orang yang keluar rumah, fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi protokol menyampaikan itu. Orang-orang yang datang mencari ilmu, kenapa? Amal kita itu dibedakan kualitasnya karena ilmu. Ah, masa iya Pak Ustadz? Iya. Durasi puasa kita di Pekanbaru dengan tetangga sama atau beda? Sama lah. Dari azan subuh sampai maghrib, sama kita semua. Tapi kualitasnya sama atau tidak? Beda. Ada orang habis subuh tidur dia, bangun dia jam 2, sholat zuhur, habis itu tidur lagi, bangun tengah 6, sholat asar dia, habis asar baru dia bilang, tak terasa ya mau maghrib. Itu tentu berbeda dengan orang yang normal, yang melakukan aktivitas seperti biasa. Artinya itu kualitas karena ilmu. Apalagi pentingnya ilmu, kita cek ayatnya. Surat Al-Mujadilah, urutan surat yang ke-58, nomor ayat yang ke-11. Ayat ini sangat familiar. Di tengah-tengah ayat, yarfa'illahu allazina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Bapak, Ibu, dalam hal duniawi saja butuh ilmu atau tidak? Butuh. Membuka pintu, ada ilmunya enggak? Ada. Ada orang ketika mau masuk salah satu pintu didorong mati-matian sekuat tenaga, tidak bisa. Rupanya digeser. Cuma ngomong gesernya pakai bahasa Inggris, tapi bisa di bahasa Inggris. Jadi jamaah yang cuma buka pintu saja ada ilmunya. Bawa motor ada ilmunya enggak? Ada. Apalagi untuk ibadah kepada Allah ada ilmunya. Jadi jamaah yang saya muliakan, kalau sesuatu itu kita pentingkan, kita prioritaskan, bapak dan ibu-ibu, semangat dari dalam diri untuk menguasainya itu semakin dalam dan semakin semangat. Tapi kalau kita merasa tak ada pentingnya, kita dalam memahaminya pun biasa aja. Contoh, kalau ada orang kerjanya bagian jual beli HP, itu ilmu tentang handphone harus dia kuasai. Di mana rusaknya, bagaimana menyervisnya, seperti apa biayanya, bagaimana nanti itu dia kuasai semua. Kenapa? Bagi dia penting dan itulah aktivitas dia. Sama dengan orang yang bagian bengkel, itu dia kuasai. Mana baut yang kurang, ini berapa kali diganti olinya, ini kenapa bisa rusak, apakah minyaknya seperti A, seperti B, dan kenapa? Kita kuasai kalau kita anggap itu sesuai kebutuhan kita. Sama dengan sholat, sama dengan puasa. Kalau kita merasa sholat, puasa, dan ibadah itu kebutuhan, kita akan perdalam ilmu untuk menguasai dan memahaminya. Ibu paham nggak? Nggak. Oke, contoh, ibu tukang jahit misalkan. Jahit itu menyatukan dua yang terpisah. Kalau tukang gunting, memisahkan dua yang bersatu. Yang banyak di masyarakat yang mana? Tukang jahit, tukang gunting. Tukang gunting Pak Ustadz, sekaligus tukang jahit. Oke, jadi jamaah yang mulia, kalau memang dia penjahit, dia akan kuasai bagaimana cara membordir, gimana biar cepat, bagaimana menentukan harga, gimana biar bisa bersaing, kain apa yang sekarang musim, bagaimana warna yang cocok. Itu dikuasai kan? Kenapa? Karena itu kita anggap kebutuhan hidup kita. Sama dengan ibadah. Kalau kita merasa ibadah itu kebutuhan hidup kita, tanpa ibadah kita tak bisa ngapa-ngapain, karena tujuan kita diciptakan memang untuk ibadah, kita akan kuasai. Dan itulah salah satu manfaat majelis ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, contoh yang simpel saja. Kita tahu misalkan bahwa direkam pula, saya takut membuat contohnya. Misal ya, bahwa orang yang kerja di perminyakan gaji 1 bulan 40 juta. Misal, jurusan perminyakan yang ada di kampus
cuma satu di provinsi, dan mereka setiap tahun menerima murid hanya 40 orang, yang mendaftar 1.600. Kok bisa? Aku tak paham ceritanya. Oke, di perminyakan gaji sebulan 50 juta. Kampus jurusan perminyakan di provinsi itu cuma satu. Setiap tahun mereka membuka siswa 40. Karena orang tua tahu bahwa gajinya besar, maka dia berusaha memasukkan anaknya di perminyakan. Kira-kira kalau kenapa tadi sampai 1.600 orang mendaftar? Karena orang tahu bagaimana nanti kalau udah selesai dari sini, bagaimana jaminannya seperti ini, bagaimana jaminan hari tua, karena orang tahu terhadap harganya, dalam tanda petik ya, orang tahu bagaimana keuntungannya, maka orang semangat untuk menempuh ilmu perminyakan tadi. Ilmu perminyakan dibawa nggak ke alam kubur? Dibawanya kemana? Dibawanya waktu malam Pak Ustadz, minyak angin rupanya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, maksudnya kalau kita tahu itu sesuatu berharga, kita akan semangat untuk menggapai ilmunya. Sama dengan ini, kita mengerti bahwa begitu berharganya syariat dalam kehidupan kita, bukan harga rupiah ya, maksudnya begitu luar biasa besok kehidupan kita setelah di dunia. Kita mengetahui pentingnya tentang akidah, kita akan begitu semangat untuk menggapai dan menguasai ilmunya. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, pendidikan berbeda, jam kerja sama, gaji berbeda. Ulang, pendidikannya beda, jam kerjanya sama, gajinya beda. Mohon maaf, ada orang tamat SMA, bagian dia di salah satu kantor itu adalah bagian bersih-bersih, gaji 1 bulan UMR 3 juta. Direkturnya pendidikan S3 ITB, gaji 1 bulan 45 juta. Kira-kira jam kerja antara tukang bersih-bersih tadi dengan direktur sama nggak? Sama-sama masuk jam 8, keluar jam 4. Gajinya kok bisa beda? Ya, di dunia saja ilmu tentang dunia akan membedakan si A dengan si B, apalagi yang berkaitan dengan akhirat. Maka yang harus kita lestarikan, harus kita lanjutkan setelah Ramadan berakhir adalah tentang majelis ilmu. Yang ke berapa lagi? Yang ke-6, silaturahim. Di Ramadan silaturahim kita luar biasa. Besok di Idul Fitri pun apalagi bersilaturahim. Saya waktu kecil paling suka bersilaturahim ke rumah orang kalau lebaran. Kenapa? Menambang. Jadi bapak-bapak besok kalau ada anak-anak SD SMP datang ke rumah, mereka tidak mau kue sebenarnya. Jadi jangan disediakan kue, kasih duit. Iya serius loh. Waktu kita kecil dulu, kita paling benci dikasih kue tapi tak datang duit, karena kita tidak akan bisa pergi tanpa ada duitnya. Tunggu-tunggu sambil cerita-cerita, udah habis bahan cerita, belum juga keluar duit bapak itu. Gimana Pak, sehat? Sehat. Ini kue apa? Nastar. Nastar itu apa? Penyanyi dangdut gitu deh. Bukan. Jadi jamaah yang mulia, artinya silaturahim. Bolehkah Pak Ustadz memberi THR itu? Mantap, mengasih hadiah, menimbulkan kasih sayang. Yang tak boleh mengajari anak minta-minta pada orang lain. Ibu, jangan ajarkan anak menjadi pengemis. Pengemis kapan? Di waktu hari raya Idul Fitri. Apa kata dia? Itu paman mau pulang, minta duit. Itu duit itu sama anaknya atau sama ibunya? Yakin sama anaknya? Enggak. Habis pamannya pulang, berapa tadi dikasih? 100. Jangan kau pegang salah satu, hilang. Sini. 2 hari kemudian anaknya nanya, "Mak, mana duit adik yang kemarin?" Rupanya investasi bodong. Ibu pernah melakukan itu kepada anak? Pernah atau tidak? Pernah Pak Ustaz. Karena saya juga Ustaz korban dulu waktu kecil kata dia. Oke, bapak-bapak dan ibu-ibu, bersilaturahim. Ar-rahimuna, bapak-bapak ibu-ibu, orang-orang yang penyayang. Yarhamuhumur rahman, akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ard, sayangilah yang di bumi. Yarhamkum man fis sama, yang di langit akan menyayangimu.
Rasa kasih sayang itu, bapak ibu-ibu, memberi atau menerima? Kalau disebut kasih sayang, memberi atau menerima? Memberi. Mana lebih bagus Pak Ustadz? Menerima atau memberi? Memberi. Dan bapak dan ibu-ibu, dan itulah yang kita lakukan kepada anak-anak, keponakan, kepada keluarga, dan seterusnya. Man aroda, orang-orang yang ingin ayyubsata fi rizqihi, dimudahkan Allah rezekinya, wa yusa'alahu fi umurihi, dimudahkan Allah urusannya, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung tali silaturahim, bukan tali jemuran, tali silaturahim. Kenapa? Ibu, bapak, mohon maaf, bapak bergaul luar biasa, dengan tetangga akrab bukan main, dengan teman kantor tak ada musuh. Waktu anak pesta pernikahan sampai kurang nasi itu, saking ramainya orang yang hadir. Padahal pestanya sederhana dan biasa aja. Kenapa? Dengan orang yang banyak kita kenal, memudahkan urusan. Ibu, pernah ibu tahu ada orang masak nasi pesta tapi tak habis? Itu dia bahagia atau malu? Yang dimasak untuk 2000 orang, yang datang 250 orang. Itu malunya bukan main itu. Tapi dengan bersilaturahim akan bertambah panjang umur, urusan akan dimudahkan, dan juga rezeki akan bertambah. Apa hubungan rezeki dengan silaturahim? Begini, satu saat saya kenal dengan Bapak Doktor. Assalamualaikum Pak Doktor. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Ustadz? Adik saya baru tamat kuliah. Di mana? Andalas. Jurusan apa? TI. TI itu apa? Teknik informatika. Di kantor Pak Doktor ada nggak kira-kira kerjaan yang cocok untuk adik itu? Di sini kebetulan Pak Ustadz, kami bekerjanya bukan di sana. Saya kerjanya bagian bangunan, punya arsitek Pak Doktor ini. Tapi nanti kalau ada kawan saya akan kabari Pak Ustadz ya. Rupanya 2 hari kemudian dapat informasi adik dapat kerja. Kenapa? Silaturahim. Tapi kalau silaturahim itu terputus, yang timbul kebencian, kadang-kadang kesempatan itu ada, dia tak bilang. Ada nggak kau tahu kerjaan yang cocok untuk jurusan pendidikan? Dia tahu, lowongan untuk 3 orang tanpa tes, gaji sebulan 5 juta. Cuma karena kita benci sama orang yang ngomong, kau tahu? Enggak. Iya serius Bapak Ibu, jamaah yang mulia. Jadi kalau ingin rezeki dimudahkan Allah, umur dipanjangkan, urusan dimudahkan, sambung silaturahim. Terakhir, satu lagi. Apa yang kita lanjutkan Pak Ustadz? Hifzul lisan. Terakhir. Udah habis. Hifzu artinya menjaga. Lisan artinya ucapan. Di bulan Ramadan, ucapan kita jaga, of course. Kita berhati-hati berbicara, pasti. Kenapa itu kita lakukan? Karena kita sedang menyadari, sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sadar kita sedang ibadah. Maka habis Ramadan besok juga kita juga harus menjaga ucapan. Bukan hanya ucapan, ketikan. Karena ada kadang-kadang orang mulutnya manis, tapi ketikannya tajam bukan main. Bisa begitu Pak Ustadz? Iya. Berapa banyak orang yang mengetik hahaha tapi wajahnya? Bisa nggak begitu? Bisa. Jadi bapak dan ibu-ibu, kita cek ya, surat Qaf, surat 50 ayat 18. Ma yalfizu min qaulin, apapun yang terucap dari lisan kita, illa ladaihi raqibun atid, semuanya masuk dalam catatan malaikat raqib, semuanya masuk dalam catatan malaikat atid. Dan bapak dan ibu-ibu, malaikat raqib mencatat amal baik. Atid, kenapa disebutkan di ayat ini dua-duanya? Yang keluar dari mulut kita bisa yang baik, bisa yang buruk. Jadi bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan ini yang 7 bisa kita lestarikan, kita lanjutkan setelah Ramadan, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf segala kehilafan, dan saya pun mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya semoga kita kembali suci, wal faizin dan menjadi orang beruntung. Itu artinya. Kalau kita pengajian kita paham. Tapi yang tidak pengajian, apa arti minal aidin wal faizin? Mohon maaf lahir dan batin. Padahal itu 2 kata yang berbeda. Yang pertama itu doa, minal aidin wal faizin, semoga kita kembali suci dan menjadi orang beruntung. Yang kedua itu baru hablum minan nas, mohon maaf lahir dan batin, saling memaafkan di antara kita.
Kenapa disebut lahir dan batin? Salah itu ada yang orang tahu, lahir namanya. Ada yang orang tidak tahu, namanya batin. Maka kita pun dua-duanya kita meminta maaf. Ustadz berdoa dulu, Bapak Ibu mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.